Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampus yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Alim MA. Semoga Allah merahmatinya. Perkenalkan, nama saya Azmi Maulidia Fadilah, Prodi PAI kelas 1D Universitas UIK. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi studi akidah untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester yang materinya sudah dijelaskan oleh dosen saya. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu akidah dan prinsip dasar Islam, syahadatain. Pengertian akidah. Akidah menurut bahasa atau etimologi berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ibqamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, juga ar-rabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Akidah menurut istilah atau terminologi adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, qada dan qadar, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama usuluddin, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma'. Lalu ada keutamaan akidah. Ada dua. Yang pertama, orang-orang yang secara totalitas beriman hidupnya akan tenang, mendapat ketentraman dan mendapat jalan hidayah. Yang kedua, Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan akan masuk surga bagi orang yang menjaga akidahnya. Lalu ada pengertian syahadatain. Syahadat berasal dari bahasa Arab syahada yusyahidu syahadatan, yang memiliki makna persumpahan atau persaksian, bersumpah atau bersaksi. Syahadat terdiri dari dua syahadat, atau sering disebut syahadatain atau dua kalimat syahadat. Dua syahadat ini yaitu, yang pertama syahadat la ilaha illallah dan yang kedua syahadat Muhammadur Rasulullah. Makna syahadat. Makna syahadat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu ada rukun syahadat. Rukun syahadat memiliki dua rukun, yaitu yang pertama la ilaha yang disebut an-nafyu, yaitu meniadakan dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan serta mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua illallah atau al-itsbat, yaitu menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi melainkan Allah serta beramal dengan landasan ini. Lalu ada syarat syahadat. Syarat yang pertama yaitu al-ilmu, berilmu, mengetahui dan paham makna la ilaha illallah. Yang kedua yakin tidak ada keraguan, sudah totalitas iman kepada Allah. Yang ketiga qabul, menerima secara ikhlas, menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat, yakni menyembah Allah semata. Yang keempat inqiyad, tunduk dan patuh pada ketentuan Allah. Yang kelima syidik, jujur dengan keimanan, tidak munafik. Yang keenam ikhlas, tidak ria, sombong, pamer, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Yang ketujuh mahabbah, tulus, penuh rasa cinta kepada Allah, kepada syahadat tanpa tercampur kepentingan hawa nafsu. Lalu ada materi yang kedua, Islam sebagai agama wahyu. Pengertian agama Islam. Secara bahasa, arti Islam adalah damai, mendamaikan, selamat, menyelamatkan, tunduk, dan patuh. Secara istilah, Islam adalah yang berisikan aturan-aturan Allah dan Rasul-Rasulnya yang mencakup semua bidang kehidupan yang tujuannya untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalil tentang agama Islam.
Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 131 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Yang artinya, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk dan patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Allah semesta alam. Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 131. Lalu ada pada surah Al-Imran ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afaghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslam man fis samawati wal ardi tu'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Yang artinya, maka apakah mereka mencari agama lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Lalu ada karakter Islam. Islam memiliki karakter utama diantaranya yaitu yang pertama syumuliyah atau komprehensif. Ada juga alamiah yaitu universal, ilahiyah, rabbaniyah, insaniyah atau sejalan dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Juga waqi'iyah ada yaitu realistis, dan wasatiyah atau pertengahan keseimbangan hidup dan akhirat. Al-wudu atau jelas, gamblang, mudah dipahami. Yang terakhir al-jam'u baina ats-tsabat wal mur'ah, perpaduan antara konsisten dan fleksibel. Sistematika ajaran Islam. Yang pertama, materi ajaran Islam menurut mayoritas ulama ada 3, yaitu yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Yang kedua, ajaran Islam merupakan satu kesatuan ajaran yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Materi yang ketiga ada yang membatalkan keimanan dan keakidahan. Yang membatalkan keimanan ada 2. Yang pertama murtad. Murtad terbagi menjadi 3. Ada murtad karena niat atau keyakinan, ada murtad ucapan, dan murtad perbuatan. Yang kedua syirik. Syirik ini terbagi menjadi 2, syirik kecil dan syirik besar. Yang membatalkan akidah ada 3. Yang pertama menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan pemahaman yang mencampur adukan ketuhanan dengan ateisme, komunisme, liberalisme, dan yang meniadakan Tuhan. Materi yang keempat, integrasi akidah dan dakwah. Pengertian dakwah. Dakwah adalah salah satu terpenting yang isinya meluruskan akidah umat supaya mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dakwah adalah mengajak seseorang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendakwahkan tauhid mendapat pahala lebih dari seekor unta merah. Peran dakwah. Yang pertama itu da'iyah ilallah, mengajak pada jalan yang benar dan mencegah yang mungkar. Yang kedua sebagai rahmatan lil alamin atau menyelamatkan seluruh manusia. Yang ketiga meluruskan akidahnya, cara pandang hidupnya, pikirannya. Yang keempat menenangkan hati. Yang kelima santun bukan congkak. Yang keenam orang yang berdakwah di jalan Allah mendapat gelar sebagai khairu ummah atau umat yang terbaik. Yang ketujuh, setiap mukmin berkewajiban menyampaikan dakwah. Yang kedelapan, sebagai benteng dari segala kerusakan. Lalu ada materi yang kelima, yaitu ijatul Islam wal muslimin. Pengertian ijah. Kata ijah seakar dengan kata aziz, yang berarti perkasa, mulia, agung, jaya, berkekuatan dahsyat, tak terkalahkan, dan juga lawan dari kata hina. Istilah ijatul Islam wal muslimin merupakan suatu istilah yang menunjukkan kejayaan Islam dan pemeluknya dari kalangan kaum muslimin yang memiliki wibawa di hadapan musuh-musuhnya dan tak terkalahkan oleh mereka. Ijah terdapat pada ketauhidan,
loyalitas, karunia, amal soleh, budaya ilmu, berjuang, manhaj nubuwah, sainteks, dakwah, doa, dan sabar. Materi yang keenam ada wasatiyah dalam Islam. Pengertian wasatiyah. Wasatiyah asal kata wasat yang artinya pertengahan. Wasatiyah dalam Islam adalah Islam yang adil, pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim. Prinsip wasatiyah. Umat Islam disebut umatan wasato yang artinya umat pilihan. Umat Islam harus menjadi adil dalam segala urusan, tidak memisah-misahkan antara duniawi dan ukhrawi. Prinsip wasatiyah yang pertama itu tawasuf, yaitu tengah. Berada di jalan tengah, tidak berada di jalan yang ekstrim. Yang kedua, tawazun atau seimbang. Tidak memisah-misahkan antara duniawi dan ukhrawi. Terus prinsip yang ketiga, islahiyah atau reformasi. Prinsip yang keempat, aulawiyah atau yakni memilih yang terbaik. Materi yang ketujuh, aliran mazhab akidah. Terpecahnya golongan umat Rasulullah menjadi 73 golongan. Lalu golongan yang selamat dari terpecahnya 73 golongan ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut Al-Firqah An-Najiyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebut Al-Firqah An-Najiyah, firqah yang selamat. Aliran mazhab akidah. Yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kedua Syiah. Syiah ini terpecah lebih dari 22 golongan. Yang ketiga ada Khawarij. Khawarij terpecah lebih dari 23 golongan. Ada Mu'tazilah. Mu'tazilah ini terpecah lebih dari 20 golongan. Yang kelima Murji'ah. Murji'ah ini terpecah lebih dari 4-5 golongan. Yang keenam Jabariyah. Jabariyah terpecah menjadi 2 golongan. Materi yang ke-8, bahaya liberalisme. Pengertian liberalisme. Liberalisme adalah an attitude of mind toward life and life problems that stresses the values of freedom for individuals, for minorities, and for nations. Yang berarti sebuah sikap mental terhadap kehidupan dan persoalan-persoalannya yang menekankan nilai-nilai kebebasan bagi individu, kelompok minoritas, dan bangsa-bangsa. Liberalisme sebagai sistem pemikiran barat yang keluar dari aturan-aturan agama serta menentang syariat agama. Sehingga pemahaman liberalisme ini sangat berbahaya. Dengan banyaknya provokasi-provokasi, pemahaman liberalisme diantaranya yaitu yang pertama, legalisasi lesbian dan homoseks. Yang kedua, menggugat larangan wanita jadi khotib dan imam pada salat Jumat. Materi yang 9. Implementasi keteladanan Rasulullah SAW. Tata cara agar kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Bentuk kecintaan dan ketaatan serta keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita adalah hendaknya kita yang pertama menaati semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, membenarkan semua perkara yang beliau kabarkan. Yang ketiga, menjauhi semua yang beliau larang dan beliau peringatkan. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang beliau syariatkan. Contohnya, tidak beribadah kepada Allah dengan cara ibadahnya orang Majusi. Tetap harus beribadah kepada Allah dengan ajaran yang sudah disyariatkan. Yang kelima, mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada diri sendiri, harta, anak, orang tua, serta seluruh umat manusia. Jadi cinta kepada
Rasulullah itu harus lebih besar cintanya daripada ke diri sendiri, ke harta, ke anak, ke orang tua, atau seluruh umat manusia. Materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-10, ada hari kiamat dan kehidupan akhirat. Pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan dunia dan dimulainya kehidupan akhirat, di mana seluruh makhluk dibangkitkan untuk dihisab dan diberi balasan atas amal perbuatannya. Iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang ke-5, sehingga mengingkarinya merusak akidah. Kiamat terbagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Ada kiamat kecil dan ada kiamat yang besar. Lalu pengertian kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan terakhir dan kehidupan kekal, kehidupan setelah dunia dan setelah terjadinya hari kiamat. Kehidupan akhirat mencakup kehidupan yang pertama alam barzah, yang kedua yaumul ba'ts atau hari kebangkitan, yang ketiga yaumul mahsyar atau hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, yang keempat yaumul hisab, hari perhitungan. Yang kelima yaumul mizan, hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Yang keenam surga dan neraka, kehidupan yang kekal. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.